teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erni Wulandari, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Pada video ini, saya akan membahas lebih jelas tentang kode etik ASN beserta contoh-contoh penerapannya. Sebelum kita membahas tentang apa saja kode etik yang harus dimiliki oleh ASN, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kode etik itu sendiri. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada pasal 5 ayat 2, kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari 12 poin yang akan kita uraikan satu persatu. Kode etik yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil salah satu contoh yang terkait dengan jabatan saya sebagai pengadministrasi keuangan, yaitu melaporkan semua perihal keuangan kepada pimpinan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang tepat bagi kemajuan instansi dan negara. Nah, di sini dengan catatan laporan keuangan yang kita buat, kita laporkan secara keseluruhan, tidak ada yang kita sembunyikan sedikit pun kepada pimpinan agar kebijakan yang diambil oleh pimpinan itu dapat menjadi kebijakan yang tepat bagi instansi kita. Kode etik ASN yang kedua yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Contohnya, ketika kita melakukan pencatatan transaksi keuangan harian secara rutin dan teliti untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Kode etik yang ketiga yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Di sini untuk contoh penerapannya yang ada di instansi saya seperti melayani siswa, orang tua atau wali siswa, rekan kerja, dan atau pimpinan serta masyarakat pada umumnya dengan sikap yang ramah, hormat, dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kode etik ASN yang keempat yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk kode etik ASN yang kelima yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Untuk contoh penerapan dari kode etik yang keempat dan kelima, di sini saya mengambil contoh yaitu ketika menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas jabatan maupun di luar tugas jabatan demi kemajuan instansi menjadi lebih baik lagi dengan berpedoman kepada peraturan dan etika yang berlaku. Kode etik ASN yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Untuk contoh penerapannya yaitu apabila dalam sebuah rapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait dengan kebijakan internal instansi tempat kita bekerja, kita harus mampu menjaga kerahasiaan atas hasil kebijakan tersebut. Dalam artian, tidak boleh dibicarakan dengan pihak manapun di luar instansi. Kode etik ASN yang ketujuh yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Untuk contoh penerapannya yaitu ketika berada di instansi, kita menggunakan peralatan seperti contoh misalnya komputer yang dimiliki oleh instansi tempat kita bekerja untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab, efektif, serta efisien. Kode etik
ASN yang ke-8 yaitu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk contoh penerapannya yaitu kita dalam instansi bisa membuat pernyataan deklarasi tidak memiliki konflik kepentingan serta patuh terhadap ketentuan yang mengatur kode etik dan kode perilaku yang berlaku. Kode etik yang ke-9 yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Untuk contohnya yaitu memberikan informasi terkait performa keuangan kepada pimpinan secara benar. Kode etik ASN yang ke-10 yaitu tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Untuk contoh penerapannya yaitu apabila ada saudara atau relasi yang memiliki hubungan dekat dengan kita datang ke instansi di mana kita bekerja untuk memproses suatu hal, kita sebagai ASN yang menerapkan kode etik harus memperlakukan semua orang secara sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kode etik ASN yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Untuk contoh penerapannya, kita sebagai ASN harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kode etik ASN yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Untuk contohnya, kita sebagai ASN dapat datang tepat waktu dalam bekerja, berpenampilan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, bersikap sopan dan santun sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta kita juga harus mengerjakan tugas sesuai dengan sasaran kinerja pegawai. Dari penjelasan terkait kode etik yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kode etik itu sangatlah penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Yang pertama, berubah dari pengguna menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sekian video pembahasan kode etik yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.